Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak takut menyambung pembahasan mengenai transformasi kosmik di awal bahwa saya menjalankan mari bersiaplah, berhati-hatilah, waspadalah untuk teman-teman indigo, gifted, starseed, atau kasaf yang lain terbuka, atau juga untuk manusia umum yang awamnya tidak indigo, tidak starseed, tidak gifted. Mari waspada, mari bersiaplah, karena transformasi energi sudah dimulai, sudah berlangsung, dan efeknya sudah kita rasakan bersama. Efek yang paling besar yang baru-baru ini terjadi, dan itu membuat saya pribadi melihatnya sebuah surat atau pesan genderang perang dari makhluk-makhluk dimensi astral, yaitu terjadinya penusukan kepada Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah, Syekh Ali Jabir dilindungi oleh Allah sehingga tidak terjadi hal yang lebih fatal kepada beliau. Alhamdulillah, karena benar beliau didampingi, dilindungi oleh sosok yang sangat kuat energinya, makhluk cahaya. Itulah efek besar yang terlihat dampaknya yang sampai kepada kita semua, membuat heboh, membuat semua orang berspekulasi. Ada sebagian orang yang akhirnya membenci satu sama lain, mencurigai, dan terpecah belahlah konsentrasi. Tapi teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa ini semua tidak ada hubungannya, tidak ada campur tangannya dengan politik yang terjadi, tidak pula merupakan propaganda konspirasi dari kubu tertentu terhadap kubu yang lainnya, tidak juga merupakan isu yang sekarang sudah lama juga disebarluaskan bahwa akan bangkitnya PKI. Tidak, bukan. Semua itu, isu bangkitnya PKI, krisis antar sosial, kesenjangan ekonomi, bahkan pola pikir, pandang, dan merasa kita yang terpecah belah, itu semuanya adalah hasil stimulan dari transformasi kosmik yang terjadi. Energi yang sangat besar dalam semesta, juga makhluk astral yang datang ke bumi, itu menghadirkan residual energi yang bertabrakan, sehingga energi yang hadir ada positif, ada negatif. Itu semua beredar, berpendar, memenuhi bumi ini di atmosfer. Dan gelombang-gelombang energi tersebut itu mempengaruhi gelombang otak. Otak kita memiliki frekuensi, teman-teman. Kelenjar pituitari, kelenjar pineal, jika bersatu, itu melahirkan sebuah energi dan frekuensi. Jika frekuensi terganggu, maka mental pun terganggu, perasaan terganggu, dan jiwa pun terganggu. Jiwa yang terganggu, mental yang terganggu, akan lebih mudah disusupi, dimasuki, dipengaruhi, dikontrol oleh makhluk astral yang sekarang sudah tersebar di berbagai macam titik di muka bumi. Dan dia hinggap di beberapa orang. Dan tujuannya adalah untuk memecah belah, mengadu domba, membuat kericuhan, sehingga manusia satu sama lain saling berkelahi, saling menyalahkan. Maka timbullah perpecahan, letupan, peperangan di setiap titik yang akhirnya tidak terkontrol oleh negara, dan chaos yang terjadi. Allahu a'lam bishawab.
Saya berharap semoga itu tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi teman-teman, mari kita sadar diri, secara rasa, secara pikir. Jangan mengambil tindakan apapun, jangan ikut-ikutan apa yang kamu tidak paham. Ketika chaos terjadi misalnya, jangan ikut-ikutan menjarah barang-barang. Jangan ikut-ikutan dalam gerombol-gerombolan untuk memecah belah, gerombol-gerombolan untuk beradu fisik, baku hantam. Jangan. Transformasi energi, transformasi kosmik. Efek bagi masyarakat umum, juga masyarakat manusia-manusia yang gifted, indigo, starseed itu berbeda-beda. Ada yang merasa mual-mual, pusing, badannya panas tapi tidak keluar keringat, kedinginan tapi tidak dingin, hawa-hawa yang tidak jelas dirasakan, yang sebelumnya tidak dirasakan dan tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Itu salah satu efek dari transformasi kosmik yang terjadi pada energi kita. Energi negatif, energi positif bersamaan sekarang menyebar. Maka siapapun manusia yang melakukan hal-hal yang cenderung mengikuti yang arus negatif, maka dia akan terhinggapi energi negatif, ditingkatkan kenegativitasan dirinya. Jika orang itu pemalas, hanya tidur-tiduran saja, maka dia akan terus seperti itu. Dia tiduran, jasadnya terus dikuras energinya. Jika orang pemarah, maka dia akan terus didorong stimulan untuk selalu mengeluapkan amarahnya. Jika orang itu, mohon maaf, syahwatnya tinggi, maka dia akan terus selalu distimulan, didorong, sehingga dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, syahwatnya. Untuk akhirnya tujuannya adalah mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan negatif, merugikan diri kita dan dibenci oleh Sang Maha Pencipta. Semua energi ini memperkuat hal negatif kita, kelemahan diri kita. Jika ada orang di luar sana dan depresi, maka akan ditingkatkan kedepresiannya sehingga didorong selalu terus untuk bunuh diri. Hal yang sedang tekanan mental, terjadi pertikaian, entah dengan orang tua, dengan sahabat, teman, akan bisnis, maka dia akan distimulan, ditingkatkan dorongannya, amarahnya ditinggikan, dihilangkan akal sehatnya, karena frekuensi gelombang otaknya hancur, maka dia pun bisa membunuh siapapun. Ini sudah terjadi. Kita sudah saksikan bersama, ada Isabella, dan Isabella Guzman yang membunuh ibunya sendiri. 154 tusukan di wajah. Astagfirullah. Ini bukan hanya kasus sekedar mental illness. Mental illness, betul. Tapi mental illness, sakit mental, itu terpicu bukan hanya dari lingkungan ajaran yang kurangnya secara spiritual, emosional, hanya mencekoki secara intelijen saja, kecerdasan intelektual saja yang dicekokin, tapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual tidak. Maka terjadilah mental seperti itu. Lalu adanya transformasi kosmik ini mendorong semakin besar, semakin luas, dan semakin kuat. Akhirnya hilang akal sehat, batu hatinya untuk merasa. Hati-hati teman-teman, waspadalah, bersiaplah. Saya juga sudah mendapatkan beberapa DM dari teman-teman yang juga mengiyakan apa yang saya katakan, bahwa hati-hati, indigo, starseed, gifted, akan ada makhluk kasar yang mendatangi kalian, memburu kalian, dan itu sudah terjadi. Bahkan ada salah satu selebgram bisa saya sebut, dia memposting, mereview, mengkomentari, astagfirullah. Teman-teman, sebenarnya saya sudah merencanakan untuk ingin bertemu dengan atau membuka pertemuan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman atau didatangi makhluk-makhluk astral yang akan menghancurkan seleksi untuk berbagi energi. Tapi apa boleh dikata, dan kita memang harus mematuhi peraturan karena PSBB sudah berlaku kembali.
sehingga tidak memungkinkan untuk adanya pertemuan, perkumpulan, kerumunan. Tapi itu tidak apa-apa, kita jangan menyalahkan pemerintah, karena itu juga salah satu stimulan, pemicu emosi amarah dan merusak hatimu, mentalmu, gelombang frekuensi otakmu akan jadi sesuatu. Jadi perbanyaklah bersabar, berpikiran jernih. Untuk yang beragama Islam, jika saya boleh menyarankan dan teman-teman berkenan, perbanyaklah istighfar. Apalagi untuk mengontrol diri ya. Hal-hal yang tadi. Emosi, syahwat, kemalasan, dan yang lain sebagainya. Perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, perbuatan-perbuatan yang tidak membuat kalian produktif dan membuat kalian rugi, maka perbanyaklah beristighfar. Istighfarnya adalah Astaghfirullahaladzim, Innallaha ghafurur rahim. 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 Jika teman-teman berkenan untuk mengontrol emosi, amarah, pikiran negatif, maka perbanyaklah istighfar bagi yang muslim, dan istighfar yang tadi saya sebutkan, yang saya lafalkan sebanyak-banyaknya, sampai kalian merasa tenang, merasa damai, dan merasa mengenali kesalahan diri dan mohon ampun kepada Allah. Bagi teman-teman yang Nasrani, maka mohon maaf, saya bukan menggurui, saya bukan mengajarkan atau mencampuri agama teman-teman semua, saudaraku Nasrani. Tapi kalau boleh saya sarankan, jika terjadi lost control dalam diri, pikiran, perasaan, emosi, dan yang lain sebagainya, maka satukan dengan kalian dan berdoalah. Berdoalah dengan doa Bapa kami, ataupun doa-doa yang diajarkan untuk menenangkan pikiran, perasaan, dan mendamaikan diri. Untuk teman-temanku, saudaraku yang beragama Hindu, bisa diperbanyak meditasi. Dan mohon maaf kalau saya dalam melafalkan ini atau melantunkannya ada kesalahan. Mohon maaf, tidak ada maksud apapun untuk menyinggung dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan saja. Untuk teman-temanku, saudaraku yang beragama Hindu, untuk mengontrol dirinya, maka hafalkanlah rasakan getaran gelombang nada frekuensinya, suara kita menenangkan pikiran kita.
Mohon maaf kalau saya tidak salah dalam nadanya, dalam suaranya juga saya mungkin falas, sumbang, mohon maaf. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu untuk teman-temanku semuanya. Karena bagi orang-orang yang indigo, gifted, starseed, atau yang lain sebagainya memiliki kemampuan dimensi astral, kita sudah lama berperang, sudah lama berkelahi, sudah lama melawan dan menghadapi mereka. Untuk teman-teman yang tidak indigo, starseed, gifted, maka tadi yang saya sampaikan untuk mengantisipasi, mengontrolnya. Yang agama muslim tentunya perbanyak sholawat dan istighfar. Juga sholatnya diusahakan, 5 waktunya diusahakan jangan tertinggal, apalagi sampai dikerjakan sunah-sunahnya, ba'diyah, qobliyah, sholat hajat, sholat sunnah tahajud, sholat taubat, sholat duha, sholat fajar, banyak sekali. Dan melantunkan, mengaji, mengkaji, membaca Al-Quran, baik itu surat Yasin, Al-Waqiah, Al-Rahman, Al-Mulk, dan Al-Kahfi. Setelah memperbanyak istighfar untuk menetralkan diri, maka kawan-kawanku, saudaraku muslim sekalian, perbanyaklah zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Untuk teman-temanku yang indigo, starseed, gifted, dan yang lainnya, hati-hati, banyak makhluk astral dan tidak hanya satu bergerombol, mengincar, mengejar, dan akan mengelabui kalian. Banyak diantaranya mereka berubah dengan wujud sosok pendamping kalian, padahal tidak dan bukan, dan dia akan mengecoh kalian. Waspadalah, pertajamlah penglihatan batinmu jauh lebih dalam. Lihat lapisan layer-layer yang lebih dalam. Jangan tertipu hanya melihat satu layer lain lagi. Mengenai sosok yang saya sempat ketemu dan saya tidak mau berhadapan dengannya langsung, sempat ada rasa takut sehingga saya harus pergi menghindarinya. Saya sudah tahu dia siapa dan saya tidak takut. La haula wala quwwata illa billah. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya jago atau karena saya sakti, tidak. Saya manusia biasa, tidak ada manusia sakti, tidak ada manusia jago. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya memiliki kesadaran dan memiliki pengetahuan bahwa jangan takut akan kematian, karena kematian tidak akan membuatmu hilang kebahagiaan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak sedikit pun ketakutan dalam dadamu yang masuk meresap dalam dirimu ketika di dalam dadamu tameng iman besar dan tebal kuat kepada Tuhan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Saya akan sampaikan kembali apa yang saya harus sampaikan. Ada baiknya ambil, buruk buang, kaji dan olah kembali.
Ingat, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.